Assalamualaikum, selamat datang di Bacain Pagi-Pagi. Bacaan yang pertama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memasukkan COVID varian baru, Omicron, ke dalam Variant of Concern atau VOC. Kalau VOC bagi kita pasti mengerikan ya. Ini juga sama mengerikannya. Bahkan yang masuk ke dalam VOC adalah virus-virus yang jauh lebih gampang menyebar dan bisa lebih mematikan. Menanggapi VOC ini, penjajahan potensi bahaya VOC, Kemenhub, Kementerian Perhubungan, telah mengeluarkan edaran untuk melarang WNA, warga negara asing dari 11 negara. Di antaranya Afrika Selatan, Lesotho, Mozambik, bahkan Hong Kong. Dan bagi WNI, warga negara Indonesia yang baru bepergian dari sana, wajib karantina 14 kali 24 jam. Jangan kabur ya. Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani, turut merespon terhadap potensi penjajahan VOC ini. Beliau mewajibkan, bahkan beliau menyuruh, berharap pemerintah itu aktif agar VOC ini tidak menyebar di Indonesia. Tapi yang bikin mengagetkan adalah Moderna, yang vaksinnya ada di antara kita itu, berjanji vaksin VOC akan siap pada awal 2022. Mencurigakan ya. Kok cepet banget mereka, sigap banget. Atau jangan-jangan langsung ke bacaan kedua. 25 November kemarin, MK mengeluarkan putusannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. MK mewajibkan pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sejak keputusannya dikeluarkan. Berarti 25 November 2023 Undang-Undang Cipta Kerja udah harus direvisi. Jika itu tidak terjadi, maka undang-undang yang lama akan berlaku. MK menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya inkonstitusional bersyarat. Kenapa bersyarat? Karena MK menilai bahwa ada kepentingan strategis pemerintah di dalam undang-undang ini, sehingga undang-undang ini menjadi bersyarat. Pak D. Jokowi merespon terhadap keputusan MK ini. Beliau langsung memerintahkan jajarannya untuk segera merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK. Yang berarti semua peraturan Cipta Kerja akan tetap berlaku setidaknya sampai 25 November 2023. Bacaan terakhir, pemerintah berencana untuk melarang penjualan minyak goreng curah. Itu loh minyak goreng yang tidak ada label-label mereknya, yang belinya literan. Biasanya banyak di pasar-pasar atau di toko-toko kelontong. Mereka beralasan bahwa penjualan minyak curah itu sangat bergantung terhadap crude palm oil atau CPO. Nah, ketika CPO naik, maka minyak curah otomatis akan naik. Mereka mengantisipasi lonjakan harga itu. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan. Iya, namanya Oke banget dah. Nah, kemudian alasan mereka melarang adalah mereka bilang di dalam minyak curah tidak ada kepastian terhadap konsumen terkait dengan misalnya kapan tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya, bahan-bahannya apa aja, ingredients, dan info-info lain yang biasa kita dapat di dalam minyak kemasan tidak ada dalam minyak curah. Sehingga mereka menilai bahwa kesehatan kita jauh lebih penting daripada sekedar harga. Mungkin ya, ini kalau menurut saya mereka tuh menilai kesehatan kita lebih penting daripada sekedar perbedaan harga dikit 5.000 antara minyak curah dengan minyak kemasan. Tapi keputusan ini langsung ditolak oleh Gerindra. Melalui ketua fraksi DPR-nya, Pak Ahmad Muzani, mereka menolak keputusan ini. Bahkan mereka meminta keputusan ini untuk direvisi atau dicabut. Kenapa begitu? Karena menurut mereka, konsumen dari minyak curah adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. UMKM, mahasiswa, buruh tani, rakyat miskin kota, bersatu padu, enggak. Nah, mereka ini ketika minyak curah dihapuskan, maka mereka harus menambah ongkos setidaknya 5.000 untuk membeli minyak goreng kemasan. Kenaikan ini pasti akan berdampak domino terhadap kenaikan barang-barang lain.
Mereka menyayangkan keputusan ini, Gerindra ya, mereka tuh Gerindra menyayangkan keputusan ini. Karena mereka tuh bilang bahwa di satu sisi pemerintah tuh sangat ingin mendukung UMKM. Tapi di sisi lain, peraturan-peraturan yang tipe-tipe begini nih, justru malah bisa menghancurkan UMKM. Mereka meminta agar peraturan ini direvisi atau dicabut. Sekian dibacain pagi-pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.